Setiap kali Fir'aun menggauli istrinya itu, bukanlah sosok Asia, karena kemuliaannya sudah dijaga oleh Allah agar kesuciannya tidak disentuh oleh penguasa zalim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudara-saudaraku rahmati Allah, Asyah binti Muzahim adalah seorang wanita mulia yang namanya pernah diceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asyah adalah ibu angkat Nabi Musa sekaligus istri dari Fir'aun. Asyah lah yang menyelamatkan Musa kecil ketika dihanyutkan ibu kandungnya di sungai. Kisah ini bermula ketika Fir'aun ditinggal mati oleh istrinya dan ingin mencari istri yang baru. Pada suatu hari Fir'aun memerintahkan kepada salah seorang menterinya bernama Haman untuk datang dan melamar seorang perempuan bernama Asyah. Tapi lamaran Fir'aun ditolak oleh Asyah karena ia tahu bahwa Raja Mesir ini adalah orang yang buruk sifatnya. Mengetahui lamaran ditolak, Fir'aun pun marah lalu mengutus bala tentaranya untuk menangkap orang tua Asyah. Mereka pun dipenjara dan disiksa. Fir'aun yang merasa bisa melakukan apa saja tak mampu mendapatkan hati dari Asyah. Fir'aun pun memaksa Asyah untuk menikah dengannya, padahal Asyah yang sudah menolaknya dengan tegas. Asyah tak sudi dinikahi Fir'aun karena ia raja yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fir'aun lalu mengancam untuk membunuh orang tua dari Asyah hingga membuatnya harus menikah dengan Fir'aun. Asyah binti Muzahim adalah salah satu contoh yang bisa diteladani oleh orang-orang yang beriman, khususnya kaum wanita. Meski berstatus istri Raja Mesir yang kafir, namun Asyah memisahkan diri dengan suami dalam kekafiran. Dalam sebuah kisah disebutkan ketika malam pertama saat Fir'aun ingin menggauli istrinya, saat itu datanglah sosok iblis perempuan yang menjelma sebagai wujud Asyah. Setiap kali Fir'aun menggauli istrinya itu, bukanlah sosok Asyah karena kemuliaannya sudah dijaga oleh Allah agar kesuciannya tidak disentuh oleh penguasa zalim. Asyah secara diam-diam beriman kepada syariat Nabi Musa alaihissalam. Asyah juga menyembunyikan keimanannya di hadapan Fir'aun karena mengaku Tuhan yang wajib disembah. Asyah menyembunyikan keimanannya karena khawatir apabila suaminya tahu, maka nyawanya akan terancam. Seperti Masyitoh, tukang sisir putrinya Fir'aun. Masyitoh juga menyembunyikan keimanannya di hadapan Fir'aun, hingga pada akhirnya ia digoreng hidup-hidup bersama semua anaknya. Asyah tak tahan dengan perbuatan biadab suaminya yang tega menggoreng hidup Masyitoh dan semua anak-anaknya. Ia pun marah besar kepada suaminya Fir'aun dan lantas mendatangi Fir'aun. "Celakalah engkau wahai suamiku, alangkah beraninya engkau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala," kata Asyah. Keesokan harinya, Fir'aun mengumpulkan seluruh pejabat-pejabat Mesir dan bertanya pendapat mereka tentang Asyah binti Muzahim. Mereka menjawab dengan puji-pujian karena Asyah dikenal sebagai seorang wanita yang baik. Fir'aun berkata bahwa Asyah telah menyembah Tuhan selain dirinya, maka pejabat-pejabat Mesir itu meminta Asyah harus dibunuh. Akhirnya Asyah ditangkap dan tubuhnya diikat di sebuah batu, kemudian dia dibawa ke tengah padang pasir yang sangat panas. Asyah ditinggalkan dengan posisi dirinya terikat di bawah terik matahari padang pasir. Fir'aun berprasangka bahwa Asyah pasti akan meminta tolong kepadanya dan mau kembali menuhankan dirinya. Selama Asyah ditinggal sendirian di tengah padang pasir, Nabi Musa datang kepadanya lalu memegang tangan Asyah. Nabi Musa kemudian membisikkan di telinga ibu angkatnya bahwa Allah tidak akan melimpahkan rasa sakit kepada Asyah. Fir'aun kembali mendatangi Asyah bersama pasukan kerajaan, lalu bertanya siapa yang patut disembah, apakah Allah atau dirinya. Namun karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menanamkan keimanan di hatinya, Asyah menjawab, "Tiada Tuhan selain Allah yang patut disembah." Fir'aun yang murka lalu menyiksa Asyah dengan memukulinya secara membabi buta dalam posisi terikat di bawah terik matahari.
Sambil dipukuli, Asiyah dipaksa murtad, namun ia tetap menolak sampai-sampai pakaiannya terlepas sebagian karena siksaan Fir'aun. Asiyah yang tidak merasakan sakit malah tersenyum dan tertawa ketika disiksa Fir'aun. Fir'aun yang sangat marah karena Asiyah tetap tidak mengikuti perintahnya, akhirnya memutuskan membunuh Asiyah binti Muzahim. Asiyah yang mengetahui ajalnya sudah dekat lalu mengangkat wajahnya ke langit dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Asiyah meminta untuk dibangunkan sebuah istana di surga untuknya. Allah Subhanahu wa taala pun langsung mengabulkan doanya. Maka Allah menampakkan istana yang diminta Asiyah hingga ia benar-benar bisa melihat istana tersebut lalu tersenyum. Fir'aun yang heran melihat Asiyah lalu berkata bahwa istrinya itu semakin gila sementara ia sedang diazab. Asiyah binti Muzahim pun dibunuh oleh Fir'aun beberapa saat setelah ia melihat istana untuknya di surga.